Kami bersyukur pagi yang indah ini, pagi yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan, yang selalu memegang tangan kami. Sehingga apapun masalah, tantangan, pergumulan, kami melihat jalan keluar. Sehingga kami melihat berkat demi berkat memelihara kehidupan kami. Sehingga kami melihat bersama keluarga ada penyertaan Allah. Maka pagi ini kembali kami datang dalam hadirat-Mu. Kembali hari ini pagi kami datang dalam rumah-Mu, Tuhan. Bahkan kami percaya, Tuhan, kalau pagi ini kembali kami datang beribadah, dan setiap kami pasti diberkati Tuhan. Karena firman-Mu yang berjanji bahwa setiap orang yang datang beribadah hidupnya diberkati Tuhan, makanan minumnya diberkati Tuhan, bahkan juga masa depannya diberkati Tuhan, keluarganya pun diberkati Tuhan. Maka pagi ini kami terlalu percaya bahwa kami adalah orang-orang yang pasti diberkati Tuhan. Oleh karenanya hamba doa, tidak satupun yang Tuhan lewatkan, setiap nama dimateraikan sebagai warga surga. Warga surga yang pertama, kami semua sehat sempurna. Maka siapapun sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat Tuhan beri damai sejahtera kelegaan. Warga surga yang kedua, di tangan kami ada berkat, kami tidak kekurangan. Bersama keluarga ada dalam pemeliharaan Allah. Bahkan kami percaya meski dalam situasi pandemi ini kami tetap diberkati Tuhan. Dalam rumah kami tidak ada kata kekurangan. Apa yang kami kerjakan pasti berhasil, dan Tuhan angkat kami terus naik bukan turun. Dan yang ketiga, warga surga, kami dijaga malaikat, tidak celaka, tidak bahaya. Kemana melangkah kami aman dalam perlindungan Allah. Kami percaya Tuhan Yesus, di akhir zaman ini Tuhan memproteksi setiap kami para anak-anak-Mu, Tuhan. Bahkan kami yakin suatu hari yang indah kelak kami akan pesta di surga. Namun selama di bumi kami sadar kami perlu firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Bahkan firman-Mu lebih dari ilmu pengetahuan manusia. Bahwa pagi hari ini kami percaya, kami yang dengar firman-Mu, iman kami dibangkitkan dan mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang beribadah via live streaming, dimanapun mereka berada, di rumah mereka, di tempat mereka bekerja, di tempat mereka beraktivitas, pagi hari ini hamba percaya kuasa yang sama digenapi, diberkati Tuhan. Mereka diurapi Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Maka tempat ini juga penuh kemuliaan Tuhan. Segala yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Yang ada hanya minyak dan anggur, damai sejahtera Tuhan, penuh dengan sukacita dan berkat Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang diberkati Tuhan pagi ini sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saudara yang mengikuti ibadah via live streaming di rumah, dimanapun Anda berada pagi hari ini, silakan duduk. Puji Tuhan, senang bisa kembali jumpa saudara pagi yang indah ini. Dengan sukacita saya sampaikan salam sejahtera, Shalom. Kurang semangat saudara, lebih semangat pagi-pagi, harusnya semangat dong. Shalom. Lebih semangat, Shalom Tiberias. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa, banyak berkat, banyak mujizat. Banyak uang terus, amin. Saya berdoa anak Tuhan tidak kekurangan, amin. Berkat, penyertaan, kasih setia Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita. Saudara siap diberkati pagi ini, amin. Puji Tuhan, saya mau lihat dulu tangan-tangan yang bersukacita dan siap diberkati. Kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kemarin ada sepasang suami istri saudara di daerah Pluit, Jakarta Utara. Yang mereka bersaksi, mereka menelepon saudara bahwa mujizat Tuhan itu pasti terjadi, amin. Kuasa Allah pasti dinyatakan, bahkan terlebih bagi kita orang-orang yang percaya. Di mana mereka yaitu beberapa waktu yang lalu dinyatakan yaitu reaktif COVID-19. Bahkan juga ketika di swab ya hasilnya positif saudara ya. Hancurlah hati mereka, sedih ya. Kenapa? Karena mereka harus berpisah dengan anak-anak mereka saudara ya. Dengan anak-anak mereka yang masih kecil-kecil saudara. Tapi ketika mereka mendengar kabar bahwa mereka positif ya, mereka langsung mengambil keputusan. Bilang sama saya, mengambil keputusan. Mereka mengambil keputusan untuk apa? Yaitu untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Karena saudara, ya bagi Bapak Ibu Saudara atau mungkin ada keluarga, rekan, teman, sahabat yang mungkin hari ini ya terkena COVID-19, ya Pak Pari Haji Gembala kita saudara, yaitu bersama Ibu berdoa ya saudara, yaitu ya, berdoa ya mengangkat perjamuan ini di rumah saudara, dan juga ada di Cempaka Mas saudara, Tiberias Cempaka Mas. Jadi Pak Pareji dan Ibu doa, lalu yaitu dibawa dibagikan di Tiberias Cempaka Mas saudara. Jadi saudara yang mau ambil saudara bisa silahkan ambil saudara ya. Artinya temannya ya, bukan yang positif yang ambil saudara ya. Artinya teman atau keluarga ambil di sana.
ya bahwa kasih, saya percaya bahwa di dalam tubuh dan darah Yesus ada kuasa kesembuhan. Amin. Ada mujizat. Maka Bapak Ibu ini, suami istri ini ambil keputusan, ya langsung mereka yaitu minta tolong keluarganya ambil. Ketika ambil, saudara, diantar langsung pada hari yang sama. Lalu mereka perjamuan, saudara. Ya, mereka perjamuan dan 2-3 hari itu mereka perjamuan, saudara. Ya mereka deg-degan. Kenapa deg-degan? Takut berpisah lama gitu sama anak-anaknya. Karena anak-anaknya masih kecil-kecil, saudara. Ya puji Tuhan, ya di tes swab berikutnya, saudara, puji Tuhan. Hasilnya langsung dinyatakan negatif. Cek lagi, negatif lagi. Bahkan dites lagi, negatif lagi. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan dan memagari setiap Anda dan saya. Kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang banyak kesaksian-kesaksian, saudara ya. Maka kita percaya di akhir zaman ini kuasa Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Maka hari ini, saudara, saya berbicara mengenai gini. Kita adalah milik Tuhan, saudara. Anda dan saya, kita adalah milik Tuhan. Yang percaya bilang amin dulu. Yuk kita baca ayatnya, saudara. Roma 14 ayatnya yang ke-8, saudara. Haleluya. Roma 14 ayatnya yang ke-8. Yuk, saudara yang ada di rumah, saudara dimanapun Anda berada, kita baca sama-sama yuk. 2, 3, iya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah apa? Milik Tuhan. Sekali lagi kita baca. 2, 3, yuk. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik siapa? Tuhan. Puji Tuhan. Bilang sama saya, aku milik Tuhan. Nah ini harus kita sadari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa arti kata milik? Milik itu artinya kepunyaan atau hak. Maka bicara soal milik Tuhan, artinya gini, Anda dan saya adalah kepunyaannya Tuhan. Bilang amin dulu. Anda dan saya adalah kepunyaannya Allah. Bahwa Tuhan berhak atas kehidupan Anda dan saya, saudara. Nah ini yang harus kita sadari, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka dikatakan, saudara, ketika kita sudah mengambil keputusan, gitu ya. Ketika Anda dan saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen. Anda dan saya sudah mengambil keputusan, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda dan saya sudah mengambil keputusan untuk apa? Memberi diri dibaptis. Ya, Anda dan saya harus juga sampai kepada titik menyadari bahwa Anda dan saya yaitu milik Tuhan sepenuhnya, saudara. Gitu. Milik Tuhan sepenuhnya. Tapi ironisnya, saudara, hari-hari ini banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi tidak menyadari, bahkan lebih lagi melupakan bahwa miliknya, hidupnya adalah milik Tuhan gitu, saudara. Iya. Maka sederhana, saudara. Tandanya apa? Buktinya. Banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi mohon maaf, hidupnya seenak-enaknya gitu, saudara. Iya. Hidupnya semau-maunya gitu, saudara. Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Iya. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara pagi hari ini. Kenapa saya bilang begini? Oh jelas, ada buktinya Pak. Banyak buktinya. Banyak buktinya. Saya adalah salah satu pendeta yang sering keluar masuk penjara, saudara. Pelayanan. Saudara tatapannya jangan curiga gitu sama saya. Pelayanan, saudara. Saya sering beberapa kali saya pelayanan, maaf ya saudara ya. Di penjara tuh saya pelayanan. Wih, nama-namanya rohani loh. Iya, ketika saya datang saudara ya, kenalan gitu sama orang-orang yang di sana. Ya saya tanya siapa namanya? Petrus. Wih, Petrus. Ya, saya tanya siapa namanya? Yohanes Pak. Wih, Yohanes. Saya tanya siapa namanya? Matius Pak. Wih, Matius. Ya, bahkan ada yang perjanjian lama diambil, perjanjian baru diambil, saudara. Ya, siapa namanya? Daniel Lukas, Pak. Wih, udah Daniel Lukas lagi, saudara. Bahkan ada yang bangga datang sama saya bilang ini, aku Paulus, Pak. Wih, saya bilang bangga bener, Pak. Oh iya, sebagaimana di Alkitab Paulus masuk penjara, aku pun masuk penjara, kata gitu. Saya tanya, ya, saya bilang, Bapak kenapa masuk penjara? Kalau Paulus membela Tuhan, Bapak kenapa? Penipuan Pak 378. Saya mau sampaikan sama saudara pagi hari ini. Banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi mohon maaf tidak menyadari hakikatnya. Bahwa apa? Bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Maka hidupnya bisa seenak-enaknya gitu loh saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkataannya seenaknya, oh iya. Mulutnya seenaknya, waduh kalau di gereja sih iya. Di gereja sih iya ya kan. Waduh di dalam hadirat Tuhan ya kan. Kalau istilahnya kaki keinjak sebelah juga kan lagi nyanyi ku pandang wajahmu. Kakinya diinjak shalom gitu ya. Shalom, negornya rohani gitu saudara.
Tapi coba kalau di luar saudara, itu yang benar-benar kehidupan real saudara. Banyak hari-hari ini orang Kristen disenggol sedikit saudara, wow kalau udah marah, semua penghuni Taman Safari kaget karena ada namanya disebut saudara. Iya, maka itu hari ini saya mau sampaikan sama saudara, bukan hanya perkataan tapi tingkah laku perbuatannya saudara. Bukan hanya itu tapi ya keputusannya gitu saudara. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini sudah menyebut dirinya Kristen. Tetapi apa saudara? Hidupnya seenaknya. Kenapa? Karena tidak menyadari bahwa dirinya adalah miliknya Tuhan. Saya punya tetangga saudara, ya tetangga saya di daerah Senen itu saudara ya. Oh Kristen, di situ sebagian besar yang tinggal orang Kristen saudara. Sebagian besar, mayoritasnya Kristen di situ saudara. Ya saya tinggal di ya sebuah tempat pemukiman di mana banyak orang-orang Kristen saudara. Tapi sedih. Ya kenapa? Karena suatu hari gini saudara, saya lagi mau keluar, lagi ke depan gitu saudara ya. Tiba-tiba tetangga tuh punya anak habis bagi raport gitu saudara. Ternyata raportnya jelek. Dihukum sama papanya. Papanya suruh anaknya baris di depan, itu ada 2 orang. Terus papanya bilang begini, dasar lu anak goblok. Saya kaget kan. Dalam hati saya, wah kejam amat ini perkataannya. Yang kedua lebih parah lagi sudah. Masa begini aja nilainya jelek. Sekolah, papa udah biayai kalian. Maaf ya saudara, dasar anak monyet. Anak monyet. Saya dalam hati, saya liatin papanya liatin saya. Kita berdua lihat-lihatan saudara. Dalam hati saya kalau anaknya monyet berarti papanya apa? King Kong saudara. Pagi hari ini saya mau sampaikan sama saudara, banyak orang Kristen karena tidak menyadari hidupnya miliknya Tuhan. Perkataannya, kehidupannya seenak-enaknya gitu saudara. Maka pagi hari ini kita harus menyadari kembali bahwa kehidupan Anda dan saya adalah milik kepunyaan dari siapa? Tuhan saudara. Maka gini, kalau orang tidak menyadari hidupnya adalah milik Tuhan saudara. Ada 3 hal yang saya catat saudara. Coba bisa ditampilkan. Yang pertama saudara, ketika manusia tidak menyadari hidupnya adalah milik Tuhan, dampaknya apa? Sombong. Sombong saudara. Bukan hanya manusia tapi malaikat, Lucifer. Ketika dia tidak menyadari bahwa dia adalah milik Tuhan, dia sombong. Dia mau menyamai Tuhan. Dia mau lebih tinggi dari Tuhan saudara. Akhirnya apa? Jatuh. Akhirnya apa saudara? Salah. Dan dilempar ke bumi. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara hari ini. Apa yang Anda dan saya punya, hidup kita semuanya adalah miliknya Tuhan. Amin. Iya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu yang harus kita sadari yang pertama. Supaya apa? Anda dan saya gak jadi orang sombong. Kesombongan itu dibenci sama Tuhan. Tuhan tidak suka kesombongan saudara. Ayub pernah berkata, ya dengan telanjang aku lahir. Dengan telanjang aku akan kembali. Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau hari ini saudara sukses, puji Tuhan. Kalau hari ini saudara diberkati berhasil, puji Tuhan. Kalau hari ini saudara sehat, puji Tuhan. Kalau hari ini hidup kita kuat, puji Tuhan. Tapi kita harus menyadari, semua itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Sehingga Anda dan saya apa? Tidak sombong hidupnya saudara. Yang kedua, coba perhatikan. Orang yang tidak menyadari hidupnya adalah milik Tuhan, dia akan jadi takut. Dia akan jadi khawatir dalam kehidupannya saudara. Ya, dia akan menjadi takut, dia akan menjadi apa? Khawatir. Saya mau sampaikan sama saudara, Alkitab katakan jelas saudara bahwa apa? Pencobaan yang kita alami, kalau kita ada masalah, kalau kita ada pergumulan, itu adalah hal-hal yang biasa. Bilang sama saya biasa. Iya, karena apa? Alkitab bilang ini, Tuhan memberikan Anda dan saya jalan keluar. Itu satu paket gitu saudara. Kalau Anda dan saya menyadari kita adalah milik Tuhan, enggak khawatir. Ya, mau ada berita tentang apa? Resesi. Maaf ya, Anda dan saya tidak khawatir karena kita milik Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan Anda dan saya. Amin. Karena saya terlalu percaya sorga tidak pernah resesi. Amin. Karena saya terlalu percaya Tuhan yang menyertai Anda adalah Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Jadi enggak khawatir gitu. Tapi ada loh orang-orang yang kelihatannya gini, kelihatannya itu rohani. Tapi sebenarnya khawatir. Suatu hari saya ingat saya doain seorang ibu, saudara, dia maju ke depan. Dia bilang begini, Pak doain Pak. Iya saya bilang, kenapa Bu? Doain anak saya Pak supaya lulus sarjana, ya nilainya terbaik. Supaya biayanya semua lunas Pak, tolong berkati doain Pak. Oh saya doain Tuhan tolong supaya anaknya lulus sarjana, nilai terbaik. Tuhan berkan, yaitu berkat tidak kekurangan dalam nama Yesus. Saya doa ya, amin. Kata ibu itu, makasih ya Pak. Ya sama-sama. Pak boleh gak sekalian dia bilang. Kenapa Bu? Ya S2 aja deh Pak, tanggung kalau S1.
Ya udah saya doa Tuhan berkati ya supaya anaknya lulus S2 nilai terbaik, Tuhan beri dananya biayanya dalam nama Yesus. Amin. Pak tanggung S3 boleh Pak? Oh ya udah boleh. Sampai S3 saya doain, saya tanya saudara anaknya mana Bu? Itu lagi di belakang lagi sekolah minggu Pak. Masih kecil. Masih 6-7 tahun saudara. Tapi dia udah doain sampai S3 saudara. Tenang, saya mau sampaikan jangan takut. Setiap hari dalam hidup kita, Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kita. Anda dan saya tidak akan kekurangan, amin. Yang ketiga saudara, ini yang mengerikan saudara. Orang kalau lupa, ya orang kalau tidak menyadari dia miliknya Tuhan, dia bisa binasa. Bapak dia selalu bilang, jangan lupa Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa binasa saudara. Karena kalau orang lupa sama Tuhan, kita lupa kita adalah miliknya Tuhan. Anda dan saya mohon maaf. Akan jauh sekali melihat keselamatan dalam kehidupan kita. Maka itu pagi ini saya mau sampaikan saudara, bahwa Anda dan saya harus mengambil keputusan, bahwa kita bukan hanya sekedar orang Kristen, tapi hidup kita, bahkan sampai nanti kita mati pun, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Yang percaya kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Maka sederhana saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat gini saudara, bagaimana caranya Anda dan saya, yaitu selalu ingat gitu. Anda dan saya selalu sadar bahwa kita adalah milik Tuhan saudara. Saya catat saudara, boleh ditampilkan dikatakan gini, dengan selalu mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, maka kita menyadari bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Sekali lagi, dengan selalu mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, maka kita menyadari bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Bilang sama saya, ditebus. Yang di rumah bilang, ditebus. Kita sudah ditebus. Apa arti kata ditebus? Ditebus itu saudara dibayar untuk diambil kembali. Dibayar untuk dimiliki kembali. Ditebus saudara artinya dilunasi untuk diambil kembali. Anda harus menyadari bahwa apa? Bahwa Anda dan saya sudah ditebus dengan darahnya. Dengan darah Yesus Anda dan saya ditebus. Supaya Anda dan saya apa? Yaitu benar-benar mengingat bahwa kita ini miliknya Tuhan. Makanya Pak Parji bilang apa? Mari ya menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya setahun, ya mohon maaf 2-3 kali. Di hari-hari besar saja. Tapi Anda dan saya harus setiap hari. Bilang sama saya, setiap hari. Menyatu dengan tubuh dan darah Yesus saudara. Yuk kita lihat ayatnya saudara. Perhatikan 1 Petrus. 1 Petrus, lihat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Yuk kita baca sama-sama ya. Ada 2 ayat di sini. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Yuk 2, 3, iya. Sebab kamu tahu bahwa apa? Kamu telah apa? Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan apa? Barang yang fana. Bukan pula dengan apa? Perak atau emas. Melainkan dengan apa? Darah yang mahal. Yaitu apa? Darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Maka itu saya mau sampaikan pagi hari ini. Dengan mengingat pengorbanan Yesus, Anda dan saya selalu akan menyadari bahwa kita ini sudah jadi miliknya Tuhan gitu saudara. Anda dan saya sudah ditebus, sudah diambil kembali. Tuhan saudara mati di atas kayu salib, curahkan tubuh dan darahnya. Bahkan Alkitab katakan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya semua dari ujung kepala sampai telapak kaki saudara. Ya, ini sering dibahas dalam ibadah Jumat Agung. Ketika Yesus mati, saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa penderitaannya luar biasa. Untuk apa? Untuk menebus Anda dan saya. Untuk menebus kita. Untuk memiliki kembali Anda dan saya. Karena Alkitab katakan apa? Manusia telah jauh dan jatuh dalam dosa. Sehingga hilang kemuliaan Allah. Mohon maaf, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan banyak, ya mohon maaf, orang-orang yang bahkan memberi dirinya untuk menjadi milik setan. Ya itu mengerikan saudara. Untuk menjadi milik iblis, saudara. Aduh, mengerikan. Maka itu pagi hari ini saya mau sampaikan sama saudara. Yuk kembali kepada hakikat Anda dan saya. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Makanya Pak Parji bilang apa? Setiap hari, saudara perjamuan kudus. Ini mengingat akan kasih Tuhan, saudara. Dikatakan dalam Mika 6 ayat 6 sampai dengan 7. Coba lihat ayatnya. Dikatakan begini, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Terus, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan ke anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Ini berbicara mengenai apa saudara? Yaitu ribuan domba jantan, ini bicara perjamuan kudus.
Puluhan ribu curahan minyak, bicara soal minyak urapan, minyak dan anggur di akhir zaman. Di mana Tuhan pada tahun 85 yaitu memberi perintah kepada Papa Regi mengembalikan ini. Supaya hakikatnya apa? Anda dan saya menyadari kita adalah miliknya Tuhan gitu saudara. Yuk lebih jelas lagi 1 Korintus, yuk kita lihat sama-sama ayatnya. 1 Korintus 11, kita lihat 1 Korintus 11, saya akan baca buat saudara. Perhatikan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Boleh ditampilkan di layar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata apa? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil apa? Cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Lihat, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi apa? Peringatan 2 kali. Ketika tubuhnya dia katakan ini tubuhku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya kamu ingat aku. Darahnya setiap kali kamu meminumnya mengingat aku. Ini berbicara mengenai apa saudara? Anda dan saya menyadari hakikatnya bahwa apa? Ketika kita yaitu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, sebentar kita akan perjamuan kudus. Anda dan saya menyadari kembali. Pada hakikatnya Anda dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus saudara. Bahwa Anda dan saya adalah milik haknya Tuhan. Kepunyaannya Tuhan saudara. Maka kalau sudah pelajari Alkitab, saya kutip ada 3 saudara. Ya, masih banyak lagi saudara. Tuhan itu sering ya, yaitu menyampaikan dalam perumpamaan saudara. Bahwa dia adalah sang pemilik. Kita adalah miliknya saudara. Yang pertama saya catat saudara, lihat, yuk screen-nya boleh tampilkan. Yesus gembala dan kita dombanya. Ini suatu hubungan di mana gembala memiliki domba saudara. Anda dan saya itu milik Tuhan. Ya, kalau saudara baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bicara pemeliharaan Tuhan saudara. Ya, next berikutnya. Ya, Bapa dan juga anak saudara. Coba ditampilkan di layar. Bapa dan anak. Ini hubungan saudara yang memiliki gitu. Bapa memiliki anak. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara, ini penting loh dalam kehidupan Anda dan saya. Yang ketiga, yuk lihat, mempelai pria dan mempelai wanita. Ini sering disampaikan juga dalam Alkitab saudara. Kita adalah mempelai. Tiberias artinya mempelai, puji Tuhan. Anda dan saya adalah mempelai wanitanya. Tuhan mempelai pria. Dikatakan memiliki gitu saudara. Maka itu Anda dan saya hidup di akhir zaman ini, kita harus menyadari penuh. Bahwa apa? Bahwa Anda dan saya 100% kita adalah milik kepunyaan dari Tuhan saudara. Maka kalau kita menyadari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, dampaknya Alkitab sampaikan saudara, berkatnya yaitu yang akan kita peroleh. Yang pertama saudara, Anda dan saya akan menikmati pemeliharaan dari Tuhan. Lihat, kalau orang menyadari bahwa dirinya adalah milik Tuhan, Tuhan bertanggung jawab, saya katakan tadi. Oh yang pertama, Anda dan saya akan dipelihara Tuhan. Bilang sama saya, aku pasti dipelihara Tuhan. Yes, di akhir zaman kita perlu pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan berbicara mengenai apa? Pemeliharaan Tuhan bagi Anda dan saya, saudara, yaitu berbicara mengenai Tuhan menjaga. Jadi kalau dikatakan dipelihara itu dijaga, dirawat baik-baik, saudara. Dipelihara artinya apa yang kita perlu disediakan. Iya. Maka juga disampaikan saudara bahwa dipelihara artinya gini saudara, Anda dan saya berjalan kemanapun. Ada tantangan, ada persoalan. Di sana ada kemenangan. Di sana ada mujizat saudara. Filipi 4 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama dengan sukacita pagi ini. Filipi 4 ayat 19 ini ayat yang sangat terkenal. Yuk yang sudah sampai di sana, saudara yang ada di rumah boleh baca sama-sama yuk. 2, 3, iya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa ketika Anda dan saya mengambil keputusan, oh aku miliknya Tuhan. Yes, aku miliknya Tuhan. Oh lihat, Tuhan akan memelihara kehidupan Anda dan saya. Amin. Apa yang Anda perlu, apa yang Anda butuh, Tuhan sediakan. Anda tidak akan pernah kekurangan. Melangkah kemanapun Alkitab katakan seperti Anda dan saya dibawa ke padang rumput yang hijau. Bahkan saudara kalau saudara pelajari bangsa Israel di padang gurun loh saudara. Ya Alkitab katakan di padang gurun, Tuhan sediakan tiang awan, Tuhan sediakan tiang api, Tuhan sediakan apa? Pertolongan demi pertolongan, Tuhan sediakan roti mana. Bahkan saudara bajunya tidak rusak, selalu baru. Kasutnya, sepatunya yang dia pakai selalu baru dipakai di padang gurun.
Tidak rusak. Ini berbicara apa? Adanya pemeliharaan Tuhan. Lebih-lebih Anda dan saya yang terima tubuh dan darah Yesus. Pak Pariji selalu bilang, Pak Pariji diajar Tuhan, perjamuan ini lebih dari roti mana. Ketika Anda dan saya hidup di akhir zaman, dalam kuasa tubuh dan darah Yesus, Anda dan saya berkatnya lebih. Bilang amin. Yes, berkatnya lebih daripada pemeliharaan bangsa Israel di padang gurun. Saya terlalu percaya ini, saudara. Kenapa saya pun sudah mengalami gitu bersama keluarga. Bahkan banyak orang-orang yang sudah bersaksi. Saya percaya saudara pun bersama keluarga hari ini pun. Sampai selama-lamanya kalau kita menyadari kita milik Tuhan. Hidup kita, berkat kita, Tuhan yang sediakan. Tuhan yang berikan bagi Anda dan saya. Amin. Iya loh saudara. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Keperluan kita Tuhan sediakan. Bilang amin. Yes. Ini gereja Gading Nias saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, gereja Gading Nias ini saudara. Ketika mau dibangun saudara. Ya. Perlu dana yang gak kecil, gak sedikit saudara. Perlu dana yang sangat besar. Iya, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesaksiannya Gembala Sidang berkata bahwa ketika mau dibangun pun saudara, dananya pun belum ada. Iya, tapi Papa Regis selalu urapin dengan minyak. Percaya Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati, ada gedung, tempat ibadah yang luar biasa. Ya, bahkan seorang, mohon maaf ya, seorang pengusaha datang kepada Pak Pariji bilang, Pak, bikin malam dana Pak. Bikin malam dana Pak, ya, bikin Pak acara, ya nanti saya undang juga teman-teman saya pengusaha. Pokoknya kita minta di situ orang berpartisipasi. Oh Pak Pariji bilang apa? Enggak, saya percaya berkat saya dari Tuhan. Amin. Saya Pak Pariji bilang enggak pernah minta-minta. Saya mintanya sama Tuhan. Tuhan pasti kasih, Tuhan pasti sediakan. Hari ini saudara, gedung tempat kita beribadah hari ini saudara, ada, boleh ada karena kebaikan Tuhan. Semuanya Tuhan cukupkan, Tuhan berikan saudara. Tidak kekurangan satu rupiah pun. Bahkan saya terlalu percaya. Bahkan gedung ini saudara yang terkasih dalam Tuhan adalah salah satu gedung gereja yang indah, yang terindah, bahkan yang terbaik saudara. Ya, salah satu dari 10 gedung gereja terindah di Asia Tenggara. Kita berikan tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan. Dalam kehidupan Anda dan saya juga kalau kita menyadari kita milik Tuhan, Anda dan saya nggak perlu khawatir. Anda dan saya ada pemeliharaan Tuhan kok. Ini termasuk bicara soal apa? Anda dan saya diberkati sehat. Kalau hari ini Anda sakit, saya doa darah Yesus yang akan kita minum. Ya, tubuh Yesus yang akan kita makan. Kita menyadari kita ditebus, kita milik Tuhan. Anda dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Oh seorang ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya suatu hari bersaksi saudara. Saya pun pernah yaitu mendoakan suaminya. Jadi gini saudara, singkat cerita suaminya itu pecah pembuluh darah di otak. Masuk di rumah sakit gawat darurat, ya UGD saudara di Jakarta, saudara di Jakarta Pusat, RSPAD, Gatot Subroto. Waktu itu saudara ibu ini telepon, Pak, ya saya bilang tolong datang Pak. Kenapa Bu? Suami saya Pak, pecah pembuluh darah. Tapi dia percaya, ibu ini percaya. Saya yakin hidupnya adalah, meyakini dia adalah milik Tuhan. Kenapa saudara? Karena imannya itu luar biasa. Makanya gini, saya mau sampaikan sama saudara, di akhir zaman ini, Anda dan saya kalau minta sesuatu, doa sesuatu sama Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu. Amin. Iya, Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan ini, orang bimbang, orang ragu, tidak akan dapat apa-apa dalam hidupnya. Kalau Anda dan saya bimbang, ragu, waduh, mohon maaf saudara, ya Alkitab bilang gak akan dapat apa-apa. Tapi ibu ini saya perhatikan, imannya menggebu-gebu loh. Ketika saya datang saudara, ya dia sambut di depan lobi rumah sakit. Begitu saya datang dia bilang ini, Pak pasti sembuh Pak. Amin saya bilang. Amin. Pasti sembuh Pak. Amin saya bilang. Ya, saya naik ke atas gitu saudara. Naik lift gitu saudara. Di dalam lift dia nyanyi, dalam nama Yesus ada kesembuhan gitu. Dalam hati saya semangat amat ya ibu ini. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nyanyi terus, dalam nama Tuhan Yesus. Dilihatin orang-orang di lift. Nggak malu dia, ya. Begitu naik ke atas saudara, saya lihat udah ada beberapa orang, ya tim dokter salah satunya saudara. Dokter tuh ngeliat saya, pas saya datang, senyum dia. Dia anak Tuhan juga saudara, ya. Ya saya senyum lagi. Terus dia bilang sama saya, akhirnya Bapak datang. Wih, saya bilang, puji Tuhan saya bilang. Kenapa Pak Dokter? Iya Pak, kelihatan udah gak ada harapan. Bapak datang untuk doa pelepasan kan? Istrinya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saya bilang loh, maksudnya apa Pak Dokter doa pelepasan? Ya udahlah Pak, biar istrinya rela aja lah. Istrinya gak rela. Ini udah gak ada harapan lagi loh Pak.
Saya percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Amin. Yes. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Itu yang Papa Raiji ajarin. Ya di Tiberias, mohon maaf saudara. Orang-orang sakit sembuh. Bahkan bayi mati dalam kandungan aja Tuhan bisa bangkitkan kok. Saya terlalu percaya. Ya. Saya bilang, Pak Dokter maaf, saya bilang. Saya kesini doa supaya sembuh. Saya bilang. Supaya Bapak ini bangkit kembali. Diberi kesempatan. Wih. Pak Dokter bilang, waduh Pak. Gak ada harapan. Ya udah saya bilang. Kalau itu yang Pak Dokter ngomong, tapi istrinya pun masih semangat tuh, saya ini loh saudara, kagum gitu. Kadang-kadang ibu-ibu tuh imannya luar biasa. Bener, ibu-ibu tuh imannya, wih dahsyat. Padahal udah tit, tit, tit gitu. Dikit lagi, tit gitu saudara. Tapi imannya itu luar biasa gitu saudara. Kadang-kadang, mohon maaf nih ya, bapak-bapak mohon maaf. Bukan membedakan, bukan. Ini tergantung pribadinya sebenarnya. Saya pernah ya, suatu hari ada seorang bapak, undang saya saudara, mau doain istrinya, di rumah sakit juga kejadiannya. Ya ketika saya datang, memang sama-sama disambut juga di lobi gitu. Jadi saya tanya, Pak, istri gimana jadi sakitnya apa? Ya Pak Pendeta. Sakit apa Pak? Ya, saya sayang sama istri Pak. Tapi kalau Tuhan lebih sayang, ambil. Gitu. Saya bilang, wah parah nih jangan-jangan ya. Jangan-jangan parah nih. Saya bilang, kenapa memang Pak? Ya, pas saya datang saudara masuk ke ruangannya, ibunya lagi duduk makan bubur. Saya lihat lagi makan bubur. Kok disuruh ambil-ambil aja. Istrinya bilang, kenapa Pak Pendeta kok bengong gitu Pak? Oh enggak Bu. Emang suami saya ngomong apa? Oh enggak, saya bilang. Supaya ibu cepat Bu. Oh cepat sembuh ya? Cepat mati. Maaf ya. Tapi gak semua bapak-bapak loh. Tapi bapak ini saya bilang, Pak orang istri masih sehat-sehat begini. Saya bilang, enggak Pak. Ya namanya lagi sedih katanya. Tapi ibu ini hebat. Kenapa dia bilang, Pak ini suami saya pasti sembuh. Bahkan di ruang gawat darurat dia nyanyi terus. Dalam nama Yesus. Yes, sembuh. Wih, saya bilang Bu jangan teriak-teriak. Kalau sebelah penyakit jantung gimana? Iya kan, suami sembuh, sebelah. Saya bilang, Bu, ya udah tenang aja, saya bilang. Ya, pasti Pak. Saya juga udah bawain perjamuan terus setiap hari Pak. Saya kasih Pak. Ya, dokter bilang ada harapan. Waktu saya doa, saudara dokter di ujung ngeliatin. Saya doa dalam nama Yesus Tuhan beri kesembuhan. Ya, iman saya juga, waduh pas ngeliat dokter bilang, saya doa sembuh dalam nama Yesus, dokter. Dalam hati saya ini dokter goyahkan iman juga. Tapi saudara lihat, Anda dan saya ketika kita percaya bahwa di dalam tubuh dan darahnya ada pemeliharaan Tuhan, Anda dan saya hidup pasti akan melihat mujizat. Amin? Iya. Suami istri ini jemaat di Cawang, saudara. Suatu hari ketika beberapa minggu kemudian, saya ya setelah udah didoakan beberapa minggu yang berlalu, saudara. Ternyata bukan hanya saya tapi beberapa hamba Tuhan datang mendoakan dia. Setelah saya ibadah di Cawang, saya turun mau pergi ke cabang berikutnya. Seorang bapak tepuk pundak saya. Pak di sini. Saya nengok, dia bilang sama saya gini, Pak ingat saya Pak. Memang ngomongnya masih belum terlalu lancar. Tapi dia bilang, Pak ingat saya. Saya nengok, saya bilang, ini om yang waktu itu. Yang tit gitu saudara. Tapi saya pastikan dulu nih. Ini benar-benar apa penglihatan, apa penampakan. Kok bisa saya bilang. Saya bilang, om kan? Iya sih, iya. Istrinya datang. Puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Saya bilang, ibu iya. Aduh Pak, saya doa berhari-hari. Saya undang hamba-hamba Tuhan berdoa. Saya kasih perjamuan kudus. Saya percaya Pak, bahwa Tuhan itu memelihara, menyembuhkan. Amin. Sekarang suami saya bisa berjalan kembali. Walaupun memang masih dalam tahap pemulihan kesembuhan. Tapi tadinya hampir saja mati. Tapi Tuhan bisa sembuhkan. Hari ini bukan hanya bicara soal fisik. Mungkin Anda bilang, Pak ekonomi saya hampir mati. Pak harmonisan keluarga saya hampir mati. Pak usaha saya kayaknya hampir mati. Saya mau sampaikan sama saudara.
Walaupun dalam keadaan yang kritis. Tetapi kalau Anda hari ini menyadari, kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup sembuhkan, Tuhan sanggup berkati kembali. Bahkan apa yang pernah hilang dalam hidup Anda, saya doa, Tuhan kembalikan puluhan, ribuan, ratusan kali ganda. Amin. Yang kedua saudara, yuk kita lihat, ada pemeliharaan dan juga ada keselamatan. Yang terakhir ya, keselamatan saudara. Haleluya. Yuk kita baca ayatnya saudara, 1 Petrus 1. Kita baca ayatnya, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yuk, 2, 3, iya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima apa? Suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi Anda dan saya. Yang kedua, yang terakhir, apa yang kita terima ketika Anda dan saya menjadi milik Tuhan? Anda dan saya punya jaminan kita akan diselamatkan Tuhan. Amin. Iya, maka itu yuk, hidup kita harus sadar kita milik Tuhan, gak seenak-enaknya. Bahkan termasuk apa pola pikir kita. Kita memutuskan kalau kita hari ini adalah masalah, cari Tuhan. Kalau hari ini sudah ada pergumulan, carinya Tuhan. Baliknya kepada jalannya Tuhan. Banyak orang hari-hari ini, mohon maaf saudara, tidak menyadari hidupnya milik Tuhan. Jadi mohon maaf, cari jalan keluar pun seenaknya. Ke gereja sih ke gereja. Tapi maaf, ke dukun jalan juga. Cari paranormal juga, tangannya mau juga diramal. Pakai kartu-kartu diramal. Oh saya gak pernah ke dukun Pak Pendeta, puji Tuhan. Saya gak pernah paranormal Pak, oh haleluya, luar biasa. Oh saya gak pernah ini Pak, gak pernah pakai kartu-kartu gitu ramal, bagus. Hati-hati loh tapi. Kadang-kadang iblis main-mainnya saudara. Caranya seperti tipis-tipis, alus-alus. Gak kelihatan. Ramalan bintang. Nah. Ayo. Sagittarius. Jika Anda bekerja keras, Anda akan sukses. Semua juga tahu. Kalau kerja keras pasti sukses. Iya kan? Iya. Virgo. Wih, mantap. Asmara. Wih. Anda akan bertemu jodohmu di tahun 2020. Di dekat tiang listrik. Saat hujan badai. Disitulah Anda akan bertemu jodoh. Wih, ketika hujan badai dia cari tiang listrik saudara. Ketemu jodoh Pak, Bu? Kesetrum. Pagi ini sederhana. Banyak orang saudara yang terkasih dalam Tuhan, mohon maaf ya. Hidupnya mohon maaf, mau surganya, mau endingnya saudara. Tapi gak menyadari hidupnya adalah miliknya Tuhan. Saya pernah lihat tulisan di jalan tuh, ya. Waduh, dikatakan apa? Muda suka-suka, tua foya-foya, mati masuk surga. Wih, enak bener loh. Iya kan? Iya kan? Hidup gak bener, hidup sembarangan, hidup seenaknya, yakin bener bakal masuk surga. Ente punya orang dalam di surga? Hah? Saya mau sampaikan sama saudara pagi ini, supaya apa? Kita menyadari gitu. Kita itu diselamatkan karena kita sadar kita miliknya Tuhan. Pak Parji selalu bilang, yuk Anda dan saya menyadari di akhir zaman, jangan lupa sama Tuhan. Ketika kita perjamuan nanti kita sadar, oh kita miliknya Tuhan. Bukan miliknya kita lagi, bukan miliknya pribadi Anda dan saya. Bahkan mohon maaf saya mau sampaikan, Anda dan saya enggak berhak hidup seenak-enaknya. Karena Tuhanlah yang berhak menuntun langkah dan kehidupan kita. Maka kalau saudara menyadari ini, pandemi boleh pandemi. Keadaan hari-hari dunia boleh makin sukar. Tapi pemeliharaan dan keselamatan menjadi bagian kepastian buat Anda dan saya. Selamat hari Minggu, kita miliknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan katakan kalau kita hidup, kita milik Tuhan. Bahkan setelah kita mati pun kita miliknya Tuhan. Kalau hari ini engkau menyebut dirimu orang Kristen, engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, engkau memberi dirimu dibaptis. Kau juga harus menyadari hakikatnya bahwa engkau adalah miliknya Tuhan. Kita adalah kepunyaannya Tuhan. Tuhanlah yang berhak atas kehidupan Anda dan saya. Karena Alkitab katakan kita telah ditebus. Ditebus artinya dibayar untuk diambil kembali. Ditebus artinya dilunasi untuk diambil kembali. Oleh karenanya maaf, di akhir zaman ini kita harus menyadari ini. Supaya hidup kita gak seenak-enaknya. Banyak orang menyebut dirinya Kristen, tapi hidupnya seenak-enaknya. Kenapa? Karena mereka gak sadar bahwa mereka adalah miliknya Tuhan. Akhirnya apa? Mereka menjadi sombong. Akhirnya apa? Hidupnya rentan akan ketakutan. Akhirnya apa? Mereka menuju kebinasaan. Tapi Tuhan mau Anda dan saya menyadari kita adalah milik Tuhan. Supaya Anda itu bisa dipelihara Tuhan setiap hari.
Jangan lihat keadaan zaman yang semakin sukar, tapi lihat Tuhanmu yang hebat. Lihat Tuhanmu yang besar. Kalau mungkin hari-hari ini engkau mendengar kabar-kabar yang tidak baik, tentang keadaan, tentang ekonomi, tentang banyak hal. Ketika Anda menyadari aku milik Tuhan, Anda tidak akan pernah takut, karena pemeliharaan Tuhan itu pasti untuk kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua, supaya apa? Supaya Anda selamat, supaya Anda tidak binasa. Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, memberikan tubuh dan darahnya untuk mengembalikan pada hakikatnya bahwa Anda dan saya adalah miliknya Tuhan, untuk menebus kita. Bersyukur kita di Tiberias, gembala sidang kita diajar Tuhan untuk perjamuan kudus boleh setiap hari. Supaya apa? Tiap hari kita ingat kita miliknya Tuhan, every day. Bukan hanya ketika hari-hari besar umat Kristen, Natal, Paskah, Jumat Agung, tapi enggak. Setiap hari kita ingat bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Sehingga baik masalah, tantangan, pergumulan, bahkan Alkitab katakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Baik para makhluk sekalipun, apapun itu, masalah, tantangan, persoalanmu, semuanya tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, karena kita adalah miliknya Tuhan Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pagi yang indah ini kami bersyukur, kami telah dengar firman-Mu. Roh Kudus berikan kami kekuatan, bukan hanya mendengar, tapi kami cakap dalam melakukan. Bahkan juga kami memberitakan firman, kami memelihara firman Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan kemana kami melangkah. Bersyukur buat firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah kami menyadari sepenuhnya bahwa kami adalah miliknya Tuhan. Kalau sebentar kami akan perjamuan kudus, kami bersyukur di Tiberias kami menerima bagian yang luar biasa, di mana Tuhan mengajar gembala kami tahun 85 dengan jari-jari Allah tertulis di langit bagaikan api. Di balik tubuh dan darah Yesus ada pemeliharaan, ada keselamatan, ada kuasa Allah. Bahkan lebih lagi kami menyadari Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami bersyukur karena kami percaya semua berkat yang ada pada kami datang dari Tuhan. Kami akan memberi persembahan, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami menyadari kalau kami memberi persembahan artinya kami mengambil bagian dalam pekerjaannya Allah, pekerjaannya Tuhan. Artinya Tuhan, setiap rupiah yang kami bawa, kami yakin ada jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Maka hamba berani berdoa untuk setiap umat-Mu, mereka yang memberi persembahan, maka apa yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Tidak kekurangan, keluarga, rumah tangga, bisnis, karir, toko dagangan mereka, studi anak-anak mereka, bahkan masa depan mereka pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati saudara, haleluya. Puji nama Tuhan, sama-sama kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, saudara sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang telah tergabung di dalam ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia, saudara yang rindu untuk membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan, di layar saudara ada 3 nomor rekening. Saudara bisa mentransferkan persembahan saudara, yaitu yang pertama melalui BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012-301-77771. Yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya saudara dengan nomor rekening 126-00043-28331. Dan khusus bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk US dollar, saudara bisa mentransfer persembahan saudara melalui BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012-3018327. Dan harapan transfer hanya ke nomor rekening yang tertera di layar saudara, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Tiba saatnya kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus pada pagi hari ini. Bangkitkan iman kita dalam Yesus Tuhan. Terima kebaikan Tuhan, terima mukjizat Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian syukur kita. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus sempurnakan kehidupanku. Terima kasih. Mati bagiku, hapus dosaku.
telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat, kemuliaan. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara yang ada di rumah, saudara bisa siapkan roti dan juga sirup anggur atau anggur jus anggur. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari tundukkan kepala, tundukkan hati kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Kami menerima bagian yang terbaik menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kau yang telah mati bagi kami, mencurahkan tubuh dan darah-Mu bagi kami, yaitu agar kami menjadi milik-Mu, kami ditebus menjadi kepunyaan Tuhan Yesus. Maka kami percaya bahwa di balik kuasa tubuh dan darah Yesus ada kuasa yang besar, ada kuasa yang tiada taranya. Kami bersyukur tahun 85 Tuhan panggil gembala kami, memberi perintah tertulis jari-jari Allah di langit bagaikan api, memberi perintah untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman, bahkan seperti zaman kisah para rasul. Maka setiap kami yang seperjamuan pagi ini kami percaya mujizat-Mu dinyatakan, karena Tuhan yang mengajar gembala kami lebih dari 7 kali tentang perjamuan yang benar, bahkan perjamuan lebih dari roti mana. Maka kami bersyukur Tuhan Yesus telah dibuktikan dengan banyak tanda kuasa berkat mujizat yang dinyatakan di Tiberias. Orang-orang yang sakit sembuh, orang-orang yang dipulihkan dalam ekonomi, dalam keluarga, bahkan juga diberkati dalam usaha, dalam karir, dalam masa depan. Anak-anak muda yang diberkati menerima prestasi yang terbaik, bahkan juga orang-orang mati pun dibangkitkan. Bayi mati dalam kandungan yang belum pernah ada dalam sejarah dunia, Tuhan bangkitkan di Tiberias. Maka kami percaya pagi hari ini setiap kami yang seperjamuan, mujizat dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut tubuh dan darah-Mu. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Mari kita doa sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama untuk memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan sorga. Doa kami bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami percaya, kami berdoa bersama keluarga diselamatkan, tidak satupun yang terhilang dalam nama Yesus. Yang kedua, tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib, agar kami, tubuh kami disempurnakan, sehat sempurna, jiwa roh kami disempurnakan, agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketika Tuhan datang di awan-awan, di akhir zaman, kami akan terangkat, terbang ke surga, pesta di surga sepanjang masa dalam rumah Tuhan bersama keluarga, tidak satupun yang tertinggal dalam nama Yesus. Yang ketiga, dengan tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib, agar tubuh kami sehat dari ujung kepala sampai telapak kaki, tidak sakit-sakitan, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak pendarahan, tubuh kami sehat. Tidak ada kanker, kami tolak kanker, hari ini sembuh. Kami tolak tumor, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada miom, tidak ada kista, kami tolak virus-virus penyakit, kami tolak COVID-19 dalam nama Yesus. Bersama keluarga sehat, sembuh segala penyakit. Sudah disembuhkan, segala penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus. Kita makan sama-sama dengan hati bersyukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah
Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal dengan darahnya yang pertama memberi kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur dengan darah Yesus. Kami percaya, kami ditebus, kami diampuni, kami disucikan, kami dikuduskan. Oleh karenanya kami berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya bersama keluarga yang kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian, kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh dengan berkat, mulut kami kudus, penuh dengan kuasa. Kami menolak setan-setan dan segala pekerjaannya. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Dalam nama Yesus, bersama keluarga dipagari kemuliaan Allah. Yang kedua, darah Yesus menguduskan kami, menyucikan, menyelamatkan kami, memateraikan kami menjadi warga surga. Doa kami bersama keluarga punya rumah di bumi, punya rumah di surga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang ketiga, oleh darahnya, oleh bilurnya, segala penyakit disembuhkan dari ujung kepala sampai telapak kaki. Kami sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak katarak, tidak dioperasi, telinga pendengaran, pernafasan, paru-paru bersih, tidak ada flek. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona dalam nama Yesus. Tubuh kami sehat, jantung kami sehat, tidak serangan jantung, paru-paru sehat, ginjal sehat, tidak cuci darah, liver sempurna, setiap organ tubuh, tekanan darah, peredaran darah, sehat normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu. Saudara boleh sebut sejenak penyakit saudara, hamba doa. Biar setiap jemaatmu hari ini kami yang menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami dibebaskan dari segala kutuk penyakit. Kami tolak virus COVID-19. Kami tolak virus corona dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, yaitu banyak bilangan orang-orang yang semakin disembuhkan. Kami percaya, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami sehat, kami sembuh. Maka apapun yang kami doakan, kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Apa yang kami minta Tuhan beri. Kami terima dengan iman. Kami sembuh, kami sehat dalam nama Yesus. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit sembuh dan tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala kami untuk mengucapkan bahwa perjamuan ini lebih dari roti mana. Kami bersyukur hari ini, kami percaya kami diberkati. Bangsa Israel 40 tahun makan roti mana, tidak kekurangan, tidak kelaparan. Artinya kami yang perjamuan kudus di Tiberias lebih diberkati. Tidak akan miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan. Tidak hutang-hutang, setiap rupiah hutang terbayar lunas. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru. Artinya kami yang perjamuan kudus mulia mempelai Kristus. Tiberias mempelai Kristus di akhir zaman dipersiapkan untuk terbang ke surga, pesta di surga sepanjang masa bersama keluarga dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, kasut baru, gambaran seorang tuan, gambaran majikan. Kami yang perjamuan kudus hari ini diberkati dalam nama Yesus, naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak kekurangan, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Keluarga kami, rumah tangga, pekerjaan, karir, masa depan, anak-anak kami diberkati Tuhan. Puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Dalam nama Yesus, segala kutuk, penyakit, penderitaan, kemiskinan sudah selesai. Diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Yesus. Kita minum darah Yesus sama-sama. Kita bersyukur, kita minum darah Yesus. Silakan sekali lagi saya beri kesempatan saudara boleh berdoa. Alkitab katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Kabar baik, hari ini dosamu ditebus. Hari ini engkau dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Hari ini engkau dimiliki kembali. Engkau diciptakan yang baru. Hari ini Anda dan saya menerima tubuh dan darah Yesus. Dosa kita diampuni. Karena Alkitab katakan darah Yesus bukan menutup dosa. Sehingga Allah tidak melihat dosa sebagaimana bangsa Israel mempersembahkan korban hewan.
Tapi Alkitab katakan darah Yesus menghapus dosa Anda dan saya. Tapi Alkitab katakan bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Karena bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang tajam telinganya mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara Tuhan dan manusia adalah dosa. Kalau hari ini Anda sungguh-sungguh bertobat, hidup dalam kebenaran, karena kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus, kita sudah ditebus, kita menyadari kita milik Tuhan, hidup tidak seenak-enaknya. Maka saudara akan melihat bahwa Tuhan akan menyertai saudara. Bahwa Tuhan akan memberkati dan menjawab setiap doa-doamu penuh kuasa. Inilah minyak urapan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Allah dimuliakan, artinya silakan Allah hadir di tengah kami, memberkati kami, memuliakan kami. Kami sembah Engkau Tuhan Allah yang punya kerajaan surga, manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, mulia dijaga pasukan malaikat, tidak dikalahkan dosa dan kutuk, mulia akan pesta di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Tuhan yang memberi perintah kepada gembala kami Pendeta Pariaji untuk mengembalikan minyak urapan di akhir zaman, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Maka siapapun terima minyak urapan akan terima mujizat, terima berkat, yang sakit disembuhkan, tidak dikalahkan setan, tidak dikalahkan maut, tidak dikalahkan kutuk. Di akhir zaman ini hidupnya menang dan diberkati Tuhan. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang ada di rumah atau saudara yang ada di tempat ini, saudara yang bawa minyak, yuk kita angkat minyak kita sama-sama, ikuti doa saya, kita doa sama-sama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, dalam nama Tuhan Yesus, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kami percaya Allah dimuliakan di rumah kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami tinggikan, kami sembah Engkau Tuhan Allah yang punya kerajaan sorga. Manusia mulia, diurapi, tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak dikalahkan setan. Mulia akan pesta di sorga sepanjang masa dalam rumah Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara boleh kasih di kening saudara satu tetes. Saya terlalu percaya, ya. Saya tetes, Pak Pariji katakan penuh kuasa, ya, setan pun takut saudara, dan termasuk Anda dan saya juga, yaitu akan dipagari. Amin. Ya, yang kita hadapi hari-hari ini yang namanya COVID-19 adalah sebuah hal yang tidak terlihat, ya, virus yang tidak bisa kita lihat, ya, kita tidak bisa duga, tidak bisa kita sangka dimanapun kita melangkah berada, kita nggak bisa lihat saudara. Tapi Alkitab katakan sebenarnya orang-orang Kristen sudah harusnya terlatih. Kenapa? Karena Yesus sudah pernah bilang bahwa musuh Anda dan saya bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Anda dan saya diberi pengertian. Jauh sebelum COVID-19 ada, Pak Pariji tahun 85 diberi kuasa mengembalikan minyak dan anggur, saudara, di akhir zaman. Yang ada minyak anggur, Anda dan saya tidak dirusakkan. Amin. Bahkan di firman Tuhan dikatakan bahwa Anda dan saya dipersiapkan senantiasa untuk yaitu menjadi orang-orang yang menang atas setan, menang atas yang jahat. Maka kalau hari-hari ini banyak orang juga mengatakan bahwa memang cara kerja COVID-19 seperti kuasa gelap, seperti setan, gak bisa terlihat saudara. Tapi orang Kristen harusnya sudah, yaitu Anda dan saya sudah diperlengkapi, amin, dengan kuasa. Anda dan saya juga sudah yaitu terlatih, karena Alkitab juga bilang tadi, dikatakan musuh kita tidak terlihat. Anda dan saya mari di akhir zaman ini kita lebih dekat dengan Tuhan. Supaya Anda dan saya akan melihat semakin hari hidup kita semakin dalam kemuliaan Tuhan. Yuk kita tutup dulu dalam doa, tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita, kita satu dalam doa. Kami bersyukur di akhir ibadah kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Karena firman-Mu yang berjanji kami yang datang beribadah, hidup kami roti makanan kami, pakaian kami, air minuman kami, masa depan kami diberkati Tuhan. Maka Tuhan Yesus sebelum kami pulang, sebelum kami beraktivitas kembali, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, maka kami ucapkan doa kami. Sepakat sehati kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami doa Tuhan berkati bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia, bangsa yang maju, bangsa yang makmur. Kami berdoa atas setiap persoalan bangsa ini, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan bangsa ini. Kami tolak COVID-19 dalam nama Yesus. Kami percaya bilangan orang-orang yang disembuhkan semakin banyak. Kami doa Tuhan agar bilangan orang-orang yang positif semakin sedikit. Kami percaya Tuhan Yesus banyak orang-orang yang disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa bangsa kami disembuhkan
sembuhkan Tuhan. Kami doa ekonominya diberkati Tuhan. Kami tolak resesi, kami tolak krisis, kami doa Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Kami doa juga keamanannya, Tuhan berkati. Kami tolak kerusuhan, kami tolak teroris, kami tolak orang-orang yang memecah belah bangsa, kami tolak roh-roh jahat di udara, kami patahkan, kami doa Tuhan Yesus, bangsa kami adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Kami serahkan ibu kota Jakarta dalam penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan dalam kasih Tuhan, yaitu kota-kota yang lainnya Tuhan. Kami percaya di seluruh Indonesia dalam penyertaan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Pak Presiden, Pak Jokowi dalam kasih Tuhan. Kami menyerahkan Pak Maruf Amin. Juga kami menyerahkan semua para kabinet menteri, TNI, Polri menjaga keamanan kedaulatan bangsa. Kami serahkan juga Gubernur Ibu Kota Pak Anies bersama dengan wakilnya Pak Riza. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kota Jakarta, kota yang aman, damai, tentram. Kami berdoa juga agar kesembuhan dari COVID semakin banyak dalam nama Yesus. Kami doa Tuhan Yesus berkati. Kami percaya Tuhan Yesus kuasa-Mu dinyatakan senantiasa bagi bangsa dan kota kami. Kami serahkan gereja kami berdoa berkati gereja kami Tiberias. Terus Tuhan pakai di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Bahkan program-program ibadah offline, ibadah online, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami serahkan semua program-program acara gereja selalu berhasil. Apa yang diperlukan Tuhan senantiasa sediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa berkati gembala yang kami kasih. Gembala kami Pendeta Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama dengan keluarga, anak cucu menantu, keluarga besar diberkati Tuhan. Kami serahkan Bapak Ibu Gembala sehat panjang umur sampai Tuhan datang kedua kali. Terus Tuhan pakai memimpin Tiberias penuh kemuliaan, banyak jiwa dimenangkan. Kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan para pemimpin kami di Tiberias. Pendeta Aristo Pariaji, kami menyerahkan Pak Argo Pariaji dalam penyertaan dan berkat Tuhan, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam apapun yang dikerjakan, dalam karyanya banyak jiwa juga dimenangkan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan siapapun melayani di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus dalam ibadah offline ini di Tiberias Gading Nias diberkati Pak Ronald bersama dengan semua tim pengerja yang melayani. Kami serahkan dalam tangan Tuhan tim worship. Kami serahkan Pendeta Muda Reza bersama keluarga dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Kami serahkan juga Evangelis Reynold Liberty bersama keluarga, bersama juga rumah tangganya dalam pekerjaannya diberkati. Kami serahkan juga Ibu Fandi Hamasaki sebagai singer bersama dengan yaitu suami Pendeta Daud. Kami serahkan juga dalam pelayanan mereka, dalam pengurapan dan berkat Allah dalam pekerjaan senantiasa berhasil. Kami serahkan Saudari Sarah bersama dengan keluarga dalam pelayanan, juga dalam masa depannya diberkati Tuhan. Semua tim musik kami serahkan Rinaldi bersama dengan semua tim. Kami serahkan dalam penyertaan dan berkat Tuhan, yaitu tim event semua, Josephine bersama dengan Septi dan tim semua diberkati. Tim multimedia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan sound operator, kami serahkan Pak Sayoko, siapapun yang melayani bersama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap umat-Mu hamba doa berkat-Mu tercurah melimpah dalam nama Yesus. Apa yang mereka perlu Tuhan sediakan di akhir zaman ini Tuhan berkati. Besok pun hari Senin hari kerja, apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Kami tolak kegagalan, apa yang menjadi target kami tercapai. Toko usaha dagangan kami omsetnya melimpah diberkati Tuhan. Tidak turun, selalu naik diberkati Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah studi pandai cerdas diberkati Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke aktivitas kami. Kami percaya Tuhan Yesus kemanapun kaki kami melangkah, kami disertai Tuhan. Bahkan sebelum tiba di rumah mujizat pasti terjadi. Bahkan setiap umat Tuhan yang beribadah via live streaming di rumah mereka, di tempat mereka bekerja beraktivitas hamba doa, kuasa Allah menembus ruang dan waktu, mereka pun diberkati, mereka pun diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, maka di akhir ibadah ini kami terlalu percaya, Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan hadir juga dalam setiap kehidupan setiap umat-Mu, mereka yang ibadah via live streaming. Tuhan hadir di tempat di mana mereka berada. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan Allah hadir untuk memberkati kami. Umat Allah, pandang wajahnya, buka hatimu. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Terimalah damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa ada untuk kita hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, jemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, sama-sama kita pesta di surga. Yang percaya, yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom Tiberias.